Ada saudara Ferdi Sambo ikut? Tidak. Sidang pemeriksaan saksi terdakwa Sambo dan Putri menghadirkan 10 saksi. Kesaksian petugas swab di sidang terdakwa Eliezer, Ricky, dan Kuat mematahkan alibi skenario Sambo yang mengaku sedang tes PCR saat penembakan Yosua terjadi. TGIPF berharap otopsi jenazah korban tragedi Kanjuruhan dapat menjawab penyebab kematian massal. Anak saya dibunuh di pantai, Bu. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Laporan Khusus yang berisi berita pilihan dari redaksi akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Gracia Adur, inilah Laporan Khusus selengkapnya. Saudara, sidang pemeriksaan saksi terdakwa Sambo dan Putri menghadirkan 10 saksi. Kali pertama, saksi Susi ART Sambo bertemu pasangan terdakwa pembunuhan Yosua di meja hijau. Sementara itu, terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf menjalani sidang gabungan pemeriksaan 5 saksi. Petugas swab PCR mengungkap Ferdi Sambo tidak ikut PCR. Kesaksian petugas swab itu mematahkan alibi skenario Sambo yang mengaku sedang tes PCR saat penembakan Yosua terjadi. Persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat memasuki pekan keempat. 10 dari 13 saksi yang diajukan jaksa hadir di pengadilan, termasuk Daden dan Romer, ajudan Ferdi Sambo, serta Susi sang ART, salah satu saksi kunci peristiwa di Magelang. Ini adalah kesaksian pertama Susi untuk terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Sebelum sidang dimulai, dalam surat keberatan kepada hakim, penasihat hukum Sambo dan Putri memunculkan dugaan Yosua berkepribadian ganda. Hakim pun mengizinkan penasihat hukum terdakwa mengajukan saksi yang bisa membuktikannya. Terus ini ada keberatan saudara mengenai bahwa korban almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat ada kecenderungan memiliki kepribadian ganda. Mohon maaf, kalau saudara mau menanyakan saksi yang berkaitan dengan ini, kita memeriksa di sini saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum adalah berkaitan dengan perkara pembunuhan. Bahwa saudara mempunyai mau menggali bahwa ternyata korban memiliki kepribadian ganda, silahkan. Dalam persidangan, ajudan Sambo, Daden, bersaksi pernah menasihati Yosua untuk segera menikah karena Yosua mengaku jenuh. Yosua menjawab kalau tidak salah, nikah sama siapa, dia bilang gitu. Nikah sama siapa juga, gitu ya. Kemudian saya jawab juga, karena saya tahu dulu dia pernah punya kekasih itu yang di, saat itu saya belum tahu namanya siapa, yang di Jambi itu, gitu kan. Yang bidan itu, gitu kan. Enggak lah, dia sampaikan seperti itu, udah enggak, gitu kan. Terus dia sampaikan juga, makanya lah kau carikan aku cewek, gitu kan, yang betul. Penasihat hukum Putri Chandrawati mengaku siap menggali dugaan kepribadian ganda yang dimiliki mendiang Brigadir Yosua Huta Barat. Tapi apakah kemudian konsisten dengan pendapat atau respon pihak-pihak lain, misalnya teman sekantor atau teman yang berinteraksi dalam pekerjaan, itu kan perlu kita gali. Sebelumnya, terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf menjalani sidang gabungan dengan agenda pemeriksaan saksi. Inilah momen pertama Eliezer, sang justice kolaborator, berada di ruang sidang yang sama dengan Ricky dan Kuat. Pakar hukum pidana menilai, sidang untuk justice kolaborator Richard Eliezer seharusnya digelar terpisah dari terdakwa lain untuk menghindari tekanan psikologis. Ricky kan masih pangkatnya lebih tinggi, Kuat Maruf lebih lama tinggal di melayani keluarga PC begitu dan juga FS. Jadi saya kira ada kesan secara psikologis dia itu merasa memberikan keterangan nggak lepas dan bebas begitu.
Penasihat hukum Richard Eliezer pun mengaku keberatan dengan sidang gabungan kliennya dengan terdakwa Kuat dan Ricky. Namun, melalui pengacaranya, Eliezer berjanji akan konsisten berkata jujur. Kami penegasan bahwa Richard Eliezer tetap kooperatif ya, tetap konsisten mengatakan apa yang sebenarnya, berkata jujur, dan sebagai GC ini juga klien saya menunjukkan bahwa dia dalam situasi apapun siap untuk menghadapi proses persidangan ini. Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Santosa menyebut penggabungan ini semata-mata karena alasan efisiensi. Kemarin jaksa keberatan seandainya sidangnya Verdi Sambo digabung dengan mereka. Jadi kami gabung di sini karena kita mengejar waktu. Dari 12 saksi yang diajukan jaksa untuk terdakwa Eliezer, Kuat, dan Ricky, hanya 5 orang yang datang bersaksi di pengadilan. Mereka adalah 2 petugas swab PCR, seorang sopir ambulans, dan 2 karyawan perusahaan telekomunikasi. Kesaksian petugas swab di rumah Saguling mematahkan alibi skenario Sambo yang mengaku sedang tes PCR saat penembakan Yosua terjadi. Siapa duluan yang saudara swab tanggal 8 itu? Ibu Putri. Saudara Putri, terus itu yang pertama. Terus? Ibu Susi. Susi, terus? Bapak Joshua. Saudara Joshua, terus? Terakhir Richard. Terakhir Richard. Iya, Yang betul. lain tidak ada? Tidak ada. Begitu selesai langsung saudara pulang? Iya betul. Ada saudara Verdi Sambo ikut? Tidak. Saksi sopir ambulans yang membawa jenazah Yosua dari Duren 3 ke Rumah Sakit Polri mengaku curiga. Pasalnya, ia hanya ditugaskan menjemput orang sakit atau jenazah korban kecelakaan laporan Satlantas Polres Jakarta Timur. Pada saat kamu disuruh tadi kan belum tahu ada apa kan gitu. Iya, yang mulia. Nah, kalau biasanya kamu diperintah itu untuk menjemput orang sakit atau untuk orang meninggal? Orang sakit yang mulia. Orang sakit. Baik yang mulia. Jadi jarang disuruh menjemput orang meninggal. Kecuali dari kepolisian yang mulia. Kecuali dari kepolisian. Satlantas Jakarta Timur. Ya, jadi lazimnya kalau ada perintah bahwa membawa orang mati itu dari kepolisiannya. Baik yang mulia. Ini tadi dari orang yang tidak dikenal. Baik yang mulia. Di depan majelis hakim, sopir ambulans mengaku melihat jenazah Yosua di bawah tangga dengan wajah ditutup masker hitam. Saksi juga melihat luka tembak di bagian dada Yosua. Oh, masih masker ya? Iya yang mulia. Ada lubang maskernya? Saya kurang lihat yang mulia. Kurang lihat? Iya. Luka apa yang saudara lihat pertama kali melihat jenazah? Hanya luka tembak yang mulia. Ya, di mana? Di sini yang mulia, di dada. Tahu dari mana kalau itu luka tembak? Ada bolongan yang mulia. Oh, ada bolongan. Oke, di dada. Iya yang mulia. Sebelah kiri, kanan? Sebelah kiri kalau tidak salah yang mulia. Proses pemindahan jenazah Yosua pun diarahkan dan dikawal seorang anggota Provos Propam Polri, mantan anak buah Verdi Sambo. Ada yang dia mau sebutkan ini Pak. Si Pak, siapa namanya? Bapak anggota Provos. Anggota Provos, siapa namanya? Santo. Santo. Iya. Apa yang dia katakan ke kamu? Ini nanti kita ke rumah sakit Polri. Nanti kamu di belakang saya aja. Nanti kami Ada, yang awal. Kita kemana? Ke RS Polri Pak. RS Polri. Iya Pak. Seperti itu ya? Iya Pak. Terus? Lalu dia bertanya, kamu sama siapa? Izin Pak, saya sendiri. Oh ya sudah, nanti ditemani katanya. Itu Pak Santo menjelaskan ke kamu di mana? Pas mau jalan Pak. Di dalam rumah apa di luar rumah? Di luar rumah Pak. Di luar rumah. Maksudmu di luar rumah, di garasi apa di luar jalan? Di jalan Pak, pas masih di kompleks. Jangan hanya berkata maaf, kalau maaf dipikir gampang. 1000 kali di atas 1000 kali bisa disebutkan dalam setiap menit. Terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua, Ricky Rizal, memohon maaf kepada orang tua Yosua. Sedangkan terdakwa Kuat Maruf terlihat menahan air mata saat di persidangan. Ibunda Yosua pun meminta kedua terdakwa berkata jujur. Sementara itu Bibi Yosua menilai pengaruh dan intervensi terdakwa Verdi Sambo masih terasa hingga ke meja hijau.
Saya ingin menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya rekan saya, Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, keluarga besar almarhum Yosua, untuk dapat memberikan maaf kepada saya atas kebodohan dan ketidaktahuan saya pada saat terjadi situasi saat itu. Untuk pertama kalinya, orang tua Brigadir Yosua bertemu terdakwa pembunuh sang anak, yakni Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf, sebagai saksi di persidangan Rabu pekan lalu. Ricky menyampaikan bela sungkawa dan memohon agar orang tua Yosua memaafkan perbuatannya. Sementara itu, Kuat Ma'ruf menunjukkan sikap berbeda. Ia bersumpah tidak berniat membunuh Yosua. Tak ada kata maaf terucap. Namun, Kuat terlihat menahan air mata. Saya turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Yosua. Dan semoga almarhum Yosua diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa serta keluarga besar, diberi ketabahan dan kesabaran. Dan saya berharap biar proses pengadilannya akan menentukan salah atau tidaknya saya. Karena demi Allah, saya tidak ada lihat apa seperti yang didakwakan kepada saya. Ibunda Yosua Rosti Simanjuntak penuh emosi saat menanggapi permintaan maaf Ricky Rizal dan bela sungkawa Kuat Ma'ruf. Di sini kian minta maaf. Sesudah anakku hampir 5 bulan tewas di tangan kalian semua. Ia heran, kata maaf dan bela sungkawa baru disampaikan kedua terdakwa setelah hampir 5 bulan kematian anaknya. Rosti pun meminta Ricky dan Kuat berkata jujur. Jangan hanya berkata maaf, kalau maaf di bibir gampang. 1000 kali di atas 1000 sekali bisa disebutkan dalam setiap menit. Tapi buktikan kata maafmu itu terlebih di hadapan Tuhan. Kalau anakku yang kalian inginkan kematiannya itu sudah berakhir. Sudah berakhir. Rosti juga mempertanyakan hubungan Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati di balik skenario pembunuhan Yosua. Ada apa kamu dengan si Putri itu, Kuat Ma'ruf? Ada apa? Siapa kamu di dalam itu? Siapanya si Putri kamu? Sampai kamu mendesak, mengatur si Putri. Saya orang kecil aja, tidak diperbolehkan orang lain di rumah mengatur. Apalagi kepada istri yang bukan istri kita. 12 saksi dari pihak keluarga hadir pada sidang pemeriksaan saksi Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Selain kedua orang tua, kakak, adik, tante, dan kekasih Brigadir Yosua Vera Simanjuntak ikut memberikan kesaksian di hadapan hakim. Adik Yosua Reza Huta Barat yang juga anggota Polri mengaku pertama kali bertemu Kuat di rumah pribadi Verdi Sambo Jalan Bangka tahun 2020 lalu. Untuk Bang Yos bilang ini kerja di sama bapak juga, cuma bilang gitu aja. Pertemuan kedua waktu itu 2022 sepulang dari piket saya mampir ke Saguling. Kalau tidak salah itu mau menjelang Lebaran. Saya bertemu dengan Om Kuat ini saat Om Kuat ini mau ngambil bingkisan dari rumah Saguling. Sementara itu, kekasih Brigadir Yosua Vera Simanjuntak menyatakan Yosua pernah bercerita diancam akan dibunuh Squad melalui percakapan telepon 7 Juli lalu atau sehari sebelum kekasihnya dibunuh. Meski demikian, Yosua tak menjelaskan siapa identitas Squad tersebut. Kenapa tadi Bang? Kurang ajar orang ini, dia bilang gitu. Kurang ajar gimana? Dia bilang, ibu sakit, aku dituduh bikin ibu sakit, dia bilang gitu. Sakit apa? Nggak tahu saya, dia bilang gitu. Aku diancam, dia bilang gitu. Diancam kayak mana? Saya bilang. Berani kau naik ke atas, ku bunuh kau, dia bilang gitu. Siapa yang ngancam? Saya bertanya. Squad di sini, dia bilang. Yang menarik, meski Vera sama sekali tak menyebut nama Kuat terkait ancaman pembunuhan tersebut, namun Kuat Ma'ruf justru membantah keterangan Vera Simanjuntak. Kalau naik aku bunuh. Terus apa yang tidak benar? Karena tidak ada bahasa seperti itu waktu kejadian itu. Begini, itu kan saksi Vera tadi menjelaskan tidak menyebutkan siapa yang menyebutkan
tersebut. Saksi Vera hanya menceritakan korban bercerita dan dia diberi ancaman, apabila kamu naik maka akan kubunuh. Selama sidang pemeriksaan saksi sejak 25 Oktober lalu, luapan emosi keluarga Yosua tak terbendung saat berhadapan langsung dengan kelima terdakwa. Dalam program Rosi pekan lalu, Tante Yosua, Rohani Simanjuntak menilai hal ini sebagai salah satu bentuk pengaruh Ferdi Sambo yang masih terasa hingga ke meja hijau. Kami jauh-jauh dari Jambi, kan untuk mengejar Putri sama Sambo, itu awalnya ya. Kepengen langsung bertatap muka dan berbicara dan memberikan gimana sakitnya hati seorang ibu itu kan yang diperlakukan si Ferdi Sambo sama anak kami. Tapi ternyata kami dibatasi. Jadi di sana itu memang betul-betul kekuasaan itu masih ada sama Ferdi Sambo itu. Publik pun menanti ketegasan dan keadilan majelis hakim dalam memutuskan perkara pembunuhan Brigadir Yosua. Lalu, bagaimana strategi majelis hakim untuk menggali fakta-fakta dari keterangan saksi dalam persidangan berikutnya? Anak saya dibunuh di Banten. Saudara, jenazah korban tragedi Kanjuruhan diotopsi di TPU Dusun Patuk, Malang, Jawa Timur selama 7 jam. Tak kuasa menahan tangis, ayah kedua korban jatuh pingsan. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF berharap hasil otopsi dapat menjawab penyebab kematian massal Kanjuruhan. Sementara itu, Menko Polhukam menyebut ada temuan pelanggaran HAM karena kesalahan tata kelola sepak bola. Tapi kenapa ditembak itu, Mas? Sakit, Mas. Lihat ya saudara-saudara. Minta tolong. Tidak keadaannya, Mas. Tangis Devi Atok, Yulfitri tak terbendung saat makam kedua putrinya Natasha dan Naila digali. Sesal dan maaf berulang terucap dari mulut sang ayah, korban tragedi Kanjuruhan ini. Tak kuasa melihat jasad anaknya diotopsi, pria 49 tahun itu pingsan. Sebelumnya, ayah korban mengaku sempat menarik permintaan otopsi karena diintimidasi oknum polisi 10 Oktober lalu. Devi Atok menemukan kejanggalan pada jasad kedua anaknya. Demi mencari kepastian penyebab kematian, Devi Atok kembali memberanikan diri mengajukan permintaan otopsi. Ia curiga kedua putrinya terkena tembakan gas air mata kadaluarsa. Saya nggak terima kalau dibilang penyebab anak saya nggak bisa oksigen dan diinjak. Ini karena gas air mata yang tidak kadaluarsa, Bu. Ya kemarin saja mau dilakukan otopsi itu aja masih saya dibilang pasal-pasal gini. Saya ini rakyat, Bu, tidak mengetahui tentang KUHP atau apalah. Anak saya dibunuh di Banten, Bu. Sementara itu, Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF berharap hasil otopsi dapat menjawab penyebab kematian massal tragedi Kanjuruhan. TGIPF juga meminta polisi memeriksa seluruh pihak yang terlibat tragedi kelam sepak bola Indonesia. Isu yang berkembang bahwa penyebab kematian ini para korban salah satunya adalah gas air mata, ya. Nah, setelah ditemukan juga ada gas air mata yang kadaluarsa, seperti itu kan. Nah, inilah kita harapkan dari otopsi ini semuanya itu bisa jelas terang benderang apakah betul seperti itu. Gitu. Sementara itu, sebulan pasca tragedi Kanjuruhan, polisi telah memeriksa 108 saksi dari panitia penyelenggara, PSSI, PT LIB, hingga Arema FC. Polisi menetapkan 6 tersangka tragedi Kanjuruhan, diantaranya Direktur Utama PT LIB Ahmad Hadian Lukita, Ketua Panitia Pelaksana Arema Malang Abdul Haris, dan Security Officer Steward Suko Sutrisno. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan alias Iwan Bule untuk kedua kalinya diperiksa polisi Kamis 3 November lalu. Ia dicecar 35 pertanyaan selama hampir 5 jam.
Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami peran regulasi PSSI dan workshop yang dilakukan PSSI sebelum Liga 1 dimulai. Hari ini tanggal 3 kami menemui panggilan penyidik Polda Jawa Timur. Karena minggu lalu, mohon maaf kami tidak bisa hadir karena ada beberapa kegiatan baik paspor maupun rapat Piala Dunia. Alhamdulillah tadi selain kita ada tambahan dokumen-dokumen kami serahkan dokumen pendukung. Sebelumnya, Komnas HAM telah menyerahkan hasil investigasi tragedi Kanjuruhan kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud menyebut ada temuan pelanggaran HAM karena kesalahan tata kelola sepak bola. Meski penanganan tragedi Kanjuruhan memenuhi 2 unsur pelanggaran, namun Komnas HAM menilai tak terjadi pelanggaran HAM berat. Pasalnya, tragedi bukan disebabkan kebijakan negara, melainkan kegagalan tata kelola sepak bola. Komnas HAM juga menyoroti minimnya penetapan tersangka. Komnas HAM menilai harus ada pihak yang bertanggung jawab atas meninggalnya 135 warga sipil tersebut. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam menyebut petinggi PSSI dan pihak broadcaster lalai dalam menjalankan kewenangannya dan memastikan keamanan pertandingan. Terus kalau PSSI sebagai kelembagaan memang harus ditata kelola seperti yang dibilang oleh Pak Laude. Memang harus ada perubahan sangat fundamental. Kalau nggak ada, ya percuma gitu. Artinya percuma itu begini, kalau momen saat ini tidak dimanfaatkan untuk merubah mulai dari statuta, kelengkapan SDM, memastikan dan sebagainya, hal-hal yang berkontribusi baik, kalau itu nggak dilakukan, ya sikap Komnas HAM seperti tadi itu, ya bekukan aja sampai ini semuanya baik. Lebih dari 1 bulan tragedi Kanjuruhan berlalu, berbagai upaya dilakukan demi mengungkap penyebab kematian ratusan korban. Akankah hasil otopsi mampu menyeret pihak yang bertanggung jawab ke meja hijau? Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Situasi memang terus membaik, namun kita tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Selalu pakai masker saat berada dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Saya Gracia Adur, pamit undur diri, sampai jumpa.